selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik? Kak Tasya, puji Tuhan dalam keadaan baik dan sukacita. Nah, Kak Tasya berharap adik-adik juga demikian ya. Meskipun mungkin ketika adik-adik menonton video ini, adik-adik mungkin masih ngantuk atau malas atau semangat ya, puji syukur kalau semangat. Tapi Kak Tasya berharap ketika kita selesai ibadah, kita benar-benar terberkati karena kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, adik-adik yuk kita muji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 349, bait yang pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Kita nyanyikannya dengan semangat sambil berdiri yuk. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kidung Ceria nomor 349, bait yang pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Kita buka ibadah dan juga persiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak via online ini. Tuhan, terima kasih karena kami sudah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga hari ini dengan jasmani yang sehat kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati kami dan Engkau memberkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik juga. Dan usai ibadah pun kami boleh terberkati oleh firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kakak Layan yang akan bercerita. Beri mereka hikmat dan berkati mereka dalam setiap perkataan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu yang terambil dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Nah, lagunya ini ada gerakannya adik-adik. Jadi kita akan memakai tangan dan juga kaki kita untuk jadi musiknya. Nah, adik-adik boleh lihat di sini ada liriknya, boleh dibaca dulu. Lagunya simpel. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai kawan-kawanku. Nah, tapi kita akan nyanyikan dengan gerakan ya. Oke, sambil diikutin aja pelan-pelan biar kita belajar bersama-sama. Lagunya gini. Dengar hai kawanku, suara Tuhan
coba lagi ya adik-adik. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kan dengar hai kawanku, tepuk tangan. Suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Lalu hentakin kaki. Hai kawan-kawanku. Oke, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai kawan-kawanku, dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai kawan-kawanku. Selamat mendengarkan firman. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran, pasal yang ke-21. Kita akan baca ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari adik-adik simak, kakak akan bacakan ayat 1 sampai 6. Di bawah terang judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, di mana di sana membahas tentang budak Ibrani, ya, hak budak Ibrani. Nah, mungkin di antara adik-adik sudah ada yang tahu mengenai budak, ya. Nah, kalau yang belum tahu, mari kita bahas bersama. Budak, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, budak itu sama artinya dengan jongos, atau kacung, atau juga pembantu. Atau budak ini adalah orang yang bisa disuruh-suruh, atau orang yang bisa diperintahkan. Nah, budak ini biasanya memiliki tuan, ya. Memiliki tuan. Tuan, bukan Tuhan, ya. Tuan, ya. Dia mengabdi kepada seseorang yang mampu membayar mereka, seperti itu. Nah, asalnya budak ini ada dari beberapa tempat atau beberapa asal-usul, ya, budak ini. Yaitu pertama, budak ini bisa berasal dari tawanan perang. Kalau adik-adik pernah menonton film perang, pasti adik-adik pernah melihat ada orang yang ditawan, ya. Nah, orang yang ditawan ini adalah orang-orang yang nantinya akan diperalat atau dimanfaatkan untuk menjadi budak. Jadi mereka harus melayani si musuhnya ini, ya, melayani dan rela harus dijadikan budak, ya, diberitakan ini itu gitu, harus mau gitu. Nah, yang kedua itu adalah
dari dibeli ya, dibeli. Nah, budak ini dulu sama halnya dengan sayuran, daging atau ikan yang dijual di pasar. Nah, mereka ini dijual seperti itu adik-adik, ya. Dijual di pasar gitu, didagangkan gitu ya. Jadi ada pedagang khusus menjual budak-budak. Nah, orang yang membeli budak ini dialah yang akan menjadi tuannya si budak ini. Seperti itu. Kemudian bisa juga dari keturunan budak. Misalnya si budak ini menikah ya, menikah pada seseorang, kemudian dikaruniai seorang anak. Nah, anaknya ini bisa dijadikan budak, bahkan bisa dijual untuk dijadikan budak oleh tuan yang lain. Kemudian bisa berasal dari pencuri yang tidak bisa mengganti rugi. Misalnya dia ketahuan mencuri barang, ya, dari seseorang. Nah, ketika si seseorang ini menuntut kerugian yang dilakukan oleh si pencuri ini dan pencuri tidak bisa mengganti rugi, nah si pencuri ini harus rela menjadi budak ya sebagai ganti rugi dari apa yang sudah dicuri dari si seseorang ini. Kemudian budak ini juga bisa berasal dari keluarga yang tidak mampu membayar hutang. Nah, sebagai ganti atau sebagai untuk melunasi utangnya, ya, si keluarga ini harus rela menjadi budak, ya, untuk melunasi utang yang masih belum dibayar. Kemudian budak ini juga bisa berdasarkan kemauan sendiri. Ketika mereka dalam kondisi miskin atau melarat, ya, mereka bisa menawarkan diri sebagai budak, ya, dan hanya diberi apa istilahnya, mereka bekerja sebagai budak hanya bisa 6 tahun lamanya. Setelah itu mereka dibebaskan. Terus kemudian budak ini bisa berasal dari korban penculikan. Kalau adik-adik sering dengar namanya human trafficking. Nah, mereka adalah korban-korban penculikan, ya. Dan mereka dijual secara ilegal. Nah, kalau mereka ketahuan, kalau budak-budak ini ketahuan hasil penculikan, ya, mereka si pedagangnya ini bisa dihukum mati, seperti itu. Nah, setiap budak juga memiliki harganya masing-masing. Itu tergantung dari jenis kelamin, umur, dan kesehatan mereka seperti apa. Nah, harga yang paling tinggi itu adalah, atau yang paling mahal adalah budak perempuan yang siap melahirkan karena anaknya otomatis menjadi budak tuannya juga. Seperti itu. Nah, para budak ini juga perlakuannya mendapat perlakuan juga yang berbeda-beda. Misalnya, para budak laki-laki Ibrani hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Setelah itu mereka dibebaskan dan dibekali, ya adik-adik, dibekali untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, makanya zaman dulu budak para laki-laki ini berlomba-lomba untuk menjadi budak supaya mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mendapatkan perlindungan. Kemudian jumlah budak yang dibebaskan juga tergantung adik-adik, ya. Apabila si budaknya membawa istri dan anaknya, maka satu keluarga itu harus dibebaskan. Kemudian budak ini apabila dia berkeluarga karena diberikan istri oleh tuannya, maka yang boleh bebas nanti adalah si budak laki-lakinya, sementara istri dan anaknya tetap menjadi milik tuannya, seperti itu. Kemudian beda halnya perlakuan dengan budak perempuan. Budak perempuan ini kalau istri tuannya itu mandul, ya, maka si budak perempuan ini bisa dinikahi oleh tuannya dan statusnya juga berubah, tidak menjadi budak lagi, tapi menjadi orang yang merdeka, yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian budak perempuan juga dapat kawin dengan anak dari tuannya, ya. Nah, dan dia menerima 10 perjanjian kesejahteraan yang dijamin oleh tuannya.
kalau tuannya melanggar, ya, nah si istri anaknya ini, ya, yang menikahi anak tuannya ini berhak dibebaskan, seperti itu. Nah, adik-adik, menjual diri sebagai budak itu merupakan hal yang biasa pada zaman Ibrani kuno, ya. Kenapa? Karena mereka butuh perlindungan dan juga butuh mendapatkan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Namun seringkali kenyataannya para tuan ini tidak memperlakukan budak-budak itu dengan baik, ya. Mereka memperlakukan budak-budak ini seenaknya, ya, suka-suka hatinya, sampai hal-hal yang paling hina pun mereka lakukan, seperti itu. Nah, karena itulah maka dikeluarkan undang-undang atau hak asasi atau kebebasan untuk si para budak ini, yaitu tertulis pada bacaan kita tadi, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, yang menjadi perhatian kita itu ada di beberapa ayat, contohnya adalah ayat yang kedua. Tertulis di sana, seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun dan dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, apabila dia menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun bebas bersamanya. Nah, ayat yang keempat, apabila pada saat bekerja sebagai budak, tuannya memberikan istri kepadanya, dia boleh memilih antara menerima atau tidak. Bila ia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anaknya harus tetap tinggal bersama tuannya dan tetap menjadi budak. Kemudian ayat kelima, apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuan, istri, dan anaknya, maka ia dapat memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya. Ya, jadi para budak ini diberikan hak, ya, hak yang berhak mereka pilih dan hak yang berhak mereka ini, ya, ikuti. Namun yang menjadi perhatian yang menarik adalah ayat yang ke-6. Ketika sang budak memilih untuk tetap bersama tuannya seumur hidup, ya, maka sang tuan wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah. Hal ini bertujuan agar sang tuan dan budak sama-sama menjalin hubungan kerjasama yang baik serta tanggung jawab kepada Allah, sehingga tidak saling menyakiti dan merugikan. Seperti itu. Karena itulah melalui bacaan kita tadi, ya, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah Allah yang kita kenal itu Allah yang sangat memikirkan hak asasi setiap umatnya, ya. Nah, ketetapan yang Allah berikan tentang budak merupakan cara Allah untuk melakukan atau mengembalikan harkat manusia sebagai gambar dan rupanya. Kemudian, ya, yang kedua yang dapat kita pelajari adalah setiap orang percaya dipanggil untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Nah, maupun dia tuan, maupun dia budak, ya, itu memang jabatannya memang berbeda. Tapi, ya, di hadapan Allah semua manusia itu sama dan mereka sama-sama mendapatkan hak, ya. Wajib mereka setiap mereka wajib mendapatkan perlindungan, ya, dan juga wajib saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sesamanya, seperti itu. Jadi tidak boleh seorang tuan memperlakukan budak secara misalnya merendahkan atau menghina. Mereka tidak boleh, karena di mana Tuhan semuanya sama. Mereka harus saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menghargai, seperti itu. Dan hal berikutnya yang bisa kita pelajari adalah setiap orang percaya harus menyadari bahwa dirinya adalah budak dosa, ya, telah mengalami kemerdekaan oleh karya keselamatan Allah. Adik-adik, kakak itu adalah budak dosa, tapi karena karya keselamatan Allah, ya,
Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu membebaskan kita dari budak dosa. Kenapa kita bisa disebut budak dosa? Ya, kita biasa masih sering dengar godaan iblis, tidak? Nah, seperti itu adik-adik. Itu kita menjadi budak dosa. Misalkan, gak usah ikut ibadah impa, nonton kartun aja. Nah, itu kadang kita ikuti. Kadang juga kita dengarkan tuh si iblis menggoda kita. Tak usah belajar, besok nyontek aja. Terus kita ikuti. Nah, kita ikut menjadi budak dosa ya. Seperti itu adik-adik. Tapi karena tuh pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita terbebaskan dari semuanya itu. Terbebaskan dari dosa. Lalu hal yang dapat kita pelajari adalah setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan hidup bersama Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak takut untuk berjuang meraih kemerdekaan hidup sesuai kehendak Allah melalui karya-karya yang bermakna. Ya, budak merupakan salah satu pilihan yang diambil oleh orang Ibrani guna memerdekakan atau membebaskan dirinya dari kemelaratan atau kemiskinan. Bukan karena mereka mau untuk melayani atau disuruh-suruh, mau untuk diperbudak, tidak. Mereka melakukan itu untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan atau kemelaratan, ya. Nah, kemudian ya kita juga sudah mengalami kemerdekaan selama 75 tahun lamanya. Ya, kita sudah memperingati itu pada 17 Agustus kemarin, ya. Kita sudah memperingati 75 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kemerdekaan ini juga tidak didapat dengan mudah adik-adik ya. Kita merdeka itu bukan suatu hal yang dapat diraih dengan sangat mudah. Ya, banyak pengorbanan atau banyak hal yang dilakukan oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah mereka harus rela berlatih menggunakan senjata tajam atau senjata api ataupun menggunakan bambu runcing ya. Mereka berlatih membela diri dari para penjajah dan bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka mati ya, ditembak atau disiksa ya, dibunuh seperti itu rela mereka lakukan demi mendapatkan kemerdekaan ya, kemerdekaan bagi negara kita Indonesia. Nah, para pejuang ini juga adalah orang-orang yang taat pada peraturan yang berlaku ya. Mereka bukan orang-orang yang melanggar peraturan ya. Mereka adalah orang-orang yang taat pada peraturan yang berlaku. Nah, tujuannya supaya mereka dapat bersatu hati melawan penjajah. Sehingga kemerdekaan dan kebebasan tanah air dapat diraih oleh mereka pada saat itu. Nah, para pejuang ini berjuang sedemikian kerasnya. Mereka banyak yang dikorbankan oleh mereka ya, demi mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan. Nah, kita juga sedang berjuang adik-adik. Adik-adik juga sedang berjuang ya. Adik-adik sekolah di rumah ya. Sekolah di rumah itu tidak mudah loh. Banyak godaannya, ya enggak? Nah, nanti adik-adik lagi bersekolah 5 menit pertama fokus. 5 menit kedua sudah mulai mereng-mereng. 5 menit ketiga sudah mulai tangannya, sudah mulai risih. 5 menit berikutnya sudah tertidur mungkin. Atau sudah kemana-mana pikirannya ya. Nah, banyak godaan ya adik-adik ya. Kita sedang berjuang melawan hal tersebut. Godaan-godaan itu ya. Kita berjuang supaya kita tidak malas. Kita berjuang supaya tidak ngantuk. Kita berjuang supaya menyesuaikan diri di rumah, bersekolah di rumah ya. Terus juga kita harus berjuang melawan bosan, jenuh ya. Kita kan harus di rumah saja, pasti kita bosan ya, jenuh, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bermain dengan teman-teman. Bahkan kita harus menjaga jarak ya dengan teman-teman kita jika kita bertemu teman kita. Nah, kita juga harus mengubah gaya hidup
kita harus makan makanan yang sehat, dan juga kita harus hidup bersih, dan juga kita keluar rumah harus pakai masker ya. Dan kita juga kebiasaan menyentuh muka atau mulut, hidung, bibir itu tidak boleh sembarangan sekarang, karena kita takut tangan kita ini membawa penyakit ya, membawa penyakit, karena tangan kita ini kan banyak menyentuh barang atau menyentuh perabotan gitu ya. Kita tidak tahu di perabotan itu ada apa, mungkin saja bakteri atau mungkin bisa jadi virus yang membawa penyakit ya. Nah, dalam hal ini ya kita harus berjuang supaya tidak cuek atau tidak bodoh amat dengan hal sekarang ini. Hal sekarang ini patut kita taati dan kita perhatikan ya, dan patut kita syukuri juga. Nah, peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah wajib kita lakukan, harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya kita cepat-cepat merdeka dari COVID-19 ini. Nah, kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena sampai saat ini ya, Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan ya. Bayangkan kalau kita terkena COVID, apa rasanya? Kita tidak bisa bertemu keluarga, kita tidak bisa berkegiatan secara bebas, kita tidak bisa sekolah. Banyak hal adik-adik, kalau kita terkena COVID, aduh, gak kebayang deh kita gak bisa ngapa-ngapain ya. Dan kamu adik-adik juga harus berterima kasih kepada para medis yang sudah mempertaruhkan atau sudah bekerja dengan baik untuk merawat pasien-pasien COVID supaya mereka bisa sembuh ya. Mereka harus merelakan waktu mereka ya. Mereka juga harus merelakan keluarga mereka ya, supaya COVID ini cepat hilang atau cepat mereda ya, cepat-cepat pergilah dari negara kita ini, seperti itu. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang berjuang melawan COVID ini. Nah, untuk supaya kita terbebas dari si COVID ini, adik-adik harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan coba-coba untuk melanggar adik-adik. Kalau melanggar, semakin lamalah COVID ini pergi. Seperti itu. Mari kita sama-sama berjuang adik-adik. Jangan ngeyel atau jangan bandel ya, jangan nakal. Kalau dikasih tahu mama papa, pakai masker keluar rumah, pakai ya. Jangan banyak protes. Harus mandi, harus pakai sanitizer, cuci tangan. Jangan ngomel kalau disuruh seperti itu oleh orang tua, turuti. Itu demi kebaikan kita dan demi si COVID-19 ini supaya menjauh atau hilang, seperti itu. Nah, adik-adik ya, kita patut syukuri juga kita masih diberikan kebebasan, walaupun tidak sebebas dulu, tapi kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini ya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal-hal secara bebas, seperti misalnya si pasien COVID, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan kegiatan dengan bebas, seperti itu. Kita harus syukuri kita masih sehat, kita masih bisa berkegiatan, kita masih bisa bersekolah ya, walaupun secara daring atau jaringan internet, dan kita masih bisa beribadah IMPA, mendengarkan kakak lain bercerita atau membaca Alkitab. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Kita harus patut syukuri itu ya. Kita dibebaskan, tapi bukan berarti kita bisa bersikap seenaknya. Kita harus tetap menaati peraturan dan tetap bersyukur bahwa kebebasan itu tidak bisa kita dapatkan kalau bukan karena Tuhan yang memberikan. Kita harus ingat itu adik-adik. Kita berada saat ini dalam kondisi sehat itu semua karena Tuhan. Kita merdeka saat ini itu semua karena Tuhan.
Nah, adik-adik, karena kita sedang berjuang menghadapi COVID ini, mari kita bersama berjuang bersama supaya COVID ini cepat segera berlalu dan kita kembali seperti kehidupan yang dulu lagi. Kita bisa bertemu teman-teman kita bisa bersekolah kembali, orang tua juga bisa bekerja kembali seperti itu ya adik-adik, dan kita juga bisa beribadah impa lagi di gereja. Nah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan, adik-adik perkatakan, dan terus ingat ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan merespon firman yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 183 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita akan bersyafaat. Mari satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan sehingga kami masih bisa beribadah impa pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah secara melalui jaringan internet, tapi Tuhan masih bisa menyertai kami dan kami bisa dapat beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yang dimana kami diingatkan untuk selalu bersyukur atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah dimerdekakan dalam 75 tahun lamanya, dan juga Tuhan telah memerdekakan kami dari dosa sehingga kami menjadi manusia yang baru. Tuhan, pada saat ini kami masih berjuang, terutama dalam pandemi COVID yang saat ini sedang melanda negeri kami. Tuhan, kiranya berkati kami dalam berjuang melawan pandemi COVID ini, agar pandemi COVID ini segera mereda ya Bapak, sehingga kami bisa menjalani kehidupan normal kembali. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GKB Zebulon. Tuhan, kiranya berkati pelayanan yang sudah direncanakan oleh pendeta kami, pendeta Miska beserta majelis diakan penatua dan juga komisi-komisi di dalamnya. Berkati setiap program yang telah ditetapkan, biarlah program gereja kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati pendeta Miska dan pelayanannya, kiranya Tuhan selalu berkati dalam kesehatannya dan juga kehidupan pribadinya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pendeta Fiska yang melayani di Pos Bagas Esra Tiongwangkang. Tuhan kiranya boleh berkati pendeta Fiska dalam setiap rencana yang dilakukan oleh Pos Bagas Esra Tiongwangkang. Biarlah dia dapat membimbing jemaat di Tiongwangkang untuk menjadi jemaat yang mandiri, yang siap untuk berdiri sendiri ya Tuhan. Bapa, dalam gereja
Pos Parkes SRT Wangkang juga sedang dalam pembangunan. Tuhan kiranya boleh berkati setiap proses pembangunan yang dijalankan, berkati tukang-tukang yang bekerja, berkati juga pendana-pendana yang sudah memberikan dana sehingga pembangunan SLT Wangkang dapat berjalan dengan baik. Bapak, biarlah pembangunan SLT Wangkang dapat terselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga yang berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya berkati pemimpin kami Pak Jokowi dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Berkati juga parlemen di dalamnya, DPR, MPR, DPRD, dan juga semua pemerintahan. Tuhan kiranya boleh berkati mereka dalam membangun negara ini untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan pekerjaan kepada kedua orang tua kami. Terima kasih juga Tuhan, karena kedua orang tua kami masih bisa mencukupi kebutuhan hidup kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami supaya selalu diberi kesehatan sehingga mereka dapat tetap merawat kami dengan baik dan dapat mengawasi pertumbuhan kembang kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami masih bisa dapat bersekolah walaupun kami bersekolah dari rumah, tapi biarlah Tuhan dapat membimbing kami, menjauhkan kami dari segala kemalasan, segala kebosanan. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang dapat berprestasi walaupun kami hanya bersekolah dari rumah. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa kepada teman-teman kami yang sekiranya ada yang sakit. Tuhan kiranya boleh sembuhkan mereka sehingga mereka dapat berkegiatan dengan normal kembali dan dapat mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan kiranya juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan atas usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih atas pertambahan usia yang baru bagi mereka. Semoga mereka dapat menjadi tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga hormat kepada orang tua mereka dan dapat memuliakan nama Tuhan melalui karya yang mereka buat. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya, tapi biarlah Tuhan tetap membuat kami sukacita. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, Tuhan tetap menghadirkan sukacita dalam diri kami, sehingga kami tetap selalu ingat untuk bersyukur bahwa kami ada saat ini itu adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.